Ibu, kami mewakili anak-anakmu yang ada di sini. Saya berdiri di sini sebagai anak, meskipun kami yakin engkau telah memaafkan kami atas semua perbuatan dan ucapan yang kurang berkenan dan sempat menyakiti hati dan perasaanmu, wahai ibuku, wahai ibu-ibu kami, ina-ina kami, sengaja maupun tak sengaja. Izinkan kami di sini meminta maaf dengan setulus-tulusnya, dan kami mohon engkau cabut doa-doa buruk terhadap kami. Engkau cabut sumpah serapah kepada kami, dan kami minta doa-doa itu engkau ganti agar kami menjadi anak yang sukses bahagia dunia akhirat, sehingga kami dapat membahagiakan bapak ibu di dunia dan akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafil makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saya berwasiat untuk diri sendiri dan untuk istri dan anak-anakku, dan untuk semua jamaah hadirin yang hadir, untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan untuk mati sebagai orang yang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan mati sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wa qala Allah ta'ala aidan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya, kemudian dia menyebut nama Tuhannya, dan lalu dia salat. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita telah berada pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah,
gema takbir, tahmid dan tasbih yang senantiasa membasahi lisan kita semenjak masuknya azan maghrib tanggal 1 Syawal merupakan pertanda rasa syukur yang tak terkira dari seorang hamba yang telah diberi kesempatan untuk menjalani satu proses hidup dalam bulan Ramadan tahun ini. Bulan di mana Allah memberikan kesempatan bagi mereka yang beriman untuk memperbaiki kualitas penghambaannya kepada Allah. Ramadan Karim, Ramadan yang begitu mulia, yang kemarin lalu telah membersamai kita dan sekarang telah meninggalkan kita, memberikan dua tugas utama bagi insan yang beriman: tugas puasa Ramadan dan tugas zakat fitrah kesucian. Oleh karenanya, hari ini hari kebahagiaan setiap insan beriman yang telah dapat menyelesaikan perintah Tuhannya dengan baik, perintah yang menjadikan dia meraih derajat takwa dan menjadikan dia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang berbahagia, Id artinya kembali dan fitri artinya kesucian. Idul Fitri adalah momentum seorang hamba kembali menjadi suci di hadapan Allah Sang Khalik dan suci di hadapan manusia sesama makhluk. Idul Fitri berarti mengembalikan manusia ke awal penciptaannya yang suci di hadapan Allah dan suci di hadapan manusia ketika ia baru dilahirkan, karena telah mendapatkan ampunan Allah dengan sebab melaksanakan perintah Ramadan dan melanjutkannya dengan tradisi silaturrahim halal bihalal pada bulan Syawal ini. Dari makna Idul Fitri tersebut di atas, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, kami ingin menegaskan dan mengajak kepada kita semua untuk pertama, senantiasa meraih pengampunan dosa dan kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu istiqamah melanjutkan dan meningkatkan kualitas ibadah yang berkelanjutan pasca Ramadan. Kita ingat perkataan para ulama bahwa salah satu tanda diterimanya Ramadan kita adalah meningkatnya ibadah setelah Ramadan. Yang kedua, senantiasa meraih pemaafan dan saling ikhlas merelakan segala khilaf dan noda antar sesama kita. Yang pertama tadi, dosa kepada Allah, kita hakul yakin seyakin-yakinnya dengan memperbanyak istighfar, ibadah dan taubat pada bulan Ramadan. Allah pasti telah mengampuni dosa-dosa kita. Namun yang kedua, dosa terhadap sesama tanpa meminta pengikhlasan secara langsung, maka dosa tersebut akan menjadi tanggungan kita sampai mati dan penghalang kita masuk syurga. Wal'iyadu billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini di tempat yang mulia ini, dalam momentum solat hari raya ini, kita lepaskan segala hati yang mengganjal dan penghalang pemberi maaf kepada ibu kita, terutamanya kepada bapak kita, istri, suami, adik, kakak, sahabat, kerabat, serta handai tolan lainnya. Lepaslah semua yang mengganjal itu, kita ganti dengan keikhlasan, memberi maaf dan keridhaan untuk membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Dimaafkan kesalahan kita oleh ibu kita sendiri adalah karunia terindah bagi setiap anak, bagi setiap manusia.
bahwa kita semua lahir dari ibu, maka mesti kita semua punya ibu. Maka sudah pasti pemberian maaf kepada ibu oleh ibu adalah suatu kado terindah hari ini. Sang ibu menumpahkan air matanya kepada anaknya karena rindu anaknya segera meminta maaf atas segala hilaf selama ini. Itulah sifat yang dimiliki ibu, selalu memberi maaf, bahkan rindu untuk anak-anaknya akan meminta maaf. Mungkin kita, adik-adikku terutama, para pemuda, para remaja yang tentu masih mempunyai ibu, kita tak pernah maksimal berbakti kepada ibu bapak kita, kepada orang tua kita. Dan orang tua kita juga adalah termasuk guru-guru kita. Mungkin kita pernah kita bentak mereka, pernah kita kecewakan hati dan perasaan mereka. Tetapi begitu lebaran tiba, pasti pertama kali yang diingat oleh ibu kita, oleh orang tua kita, adalah anaknya yang belum berbakti dengan sepenuh hati terhadap dirinya. Begitu juga dengan suami istri, sanak famili yang sangat mungkin kesalahan dan ketersinggungan selama bersama dalam kehidupan bahtera rumah tangga. Mari hari ini semuanya melebur dalam suasana maaf dan ampunan atas segala kesalahan dan kehilafan. Melalui mimbar khutbah ini, mari kita memberikan maaf kepada semuanya, dan terkhusus kepada ibu. Mari kita yang meminta maaf, karena tidak mungkin ibu bapak kita yang berbuat salah. Kita catat di dalam diri kita bahwa mereka tidak akan pernah berbuat salah. Hanya kita sajalah yang mungkin terlalu angkuh sebagai anak. Inilah hakikat Idul Fitri dan hakikat Ramadan yang telah kita jalankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, apakah iya kita mau semua ibadah Ramadan kita itu sia-sia? Kita berjuang 1 bulan penuh, sujud, ruku, sujud, berdoa, meminta ampun kepada Allah. Semuanya itu menjadi sia-sia lantaran kita tidak mau berbakti, tidak mau meminta ampun kepada orang tua kita. Alangkah sombongnya kita, wahai saudaraku, ketika meminta maaf pun kita enggan. Bagaimana kita mau berbakti kepadanya, menghadirkan kebahagiaannya dalam jiwanya? Untuk melawan kesombongan itu, wahai saudara-saudaraku, marilah rendahkan dan lapangkan hati kita, memohon ampunan kepada orang tua kita di hari yang fitri ini, agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridullah fi ridul walidain, bahwa ridhonya Allah ada tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Mohon maaf mewakili semuanya, mewakili adik-adik kami. Mengapa hari ini kita menjadi anak yang terbaik, yang merasa terbaik? Mengapa hari ini kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik, yang merasa telah meraih pendidikan yang terbaik? Mengapa kita mendapatkan penghidupan dan rezeki yang barokah?
yang merasa dirinya sebagai anak yang sudah kaya. Demikian itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa dari ayah dan ibumu. Sekali lagi, semua itu yang kamu merasa itu adalah berkat doa dari ayah dan ibumu. Berkat doa dari ayah dan ibumu, bahwa kita tidak ada kuasa apapun. Pikirkan dulu kita tidak bisa apa-apa. Sekarang kita sudah bisa berdiri di sini, berdiri mengangkat kepala kita di hadapan ibu-ibu kita. Itu semua berkat mereka. Kembalikan itu semua berkat mereka. Semoga pertanyaan ini bisa menggugah hati kita yang keras membatu, yang tidak mau mengakui jasa ibu bapak kita, agar kita segera bersimpuh setelah ini meminta maaf di hadapannya. Ibu, kami mewakili anak-anakmu yang ada di sini. Saya berdiri di sini sebagai anak, meskipun kami yakin engkau telah memaafkan kami atas semua perbuatan dan ucapan yang kurang berkenan dan sempat menyakiti hati dan perasaanmu, wahai ibuku, wahai ibu-ibu kami, ina-ina kami, sengaja maupun tak sengaja. Izinkan kami di sini meminta maaf dengan setulus-tulusnya, dan kami mohon engkau cabut doa-doa buruk terhadap kami. Engkau cabut sumpah serapah kepada kami, dan kami minta doa-doa itu engkau ganti, agar kami menjadi anak yang sukses bahagia dunia akhirat, sehingga kami dapat membahagiakan bapak ibu di dunia dan akhirat kelak. Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum saya akhiri, izinkan hamba yang dhaif, penuh salah dan khilaf ini, atas nama pribadi dan seluruh keluarga saya memohon maaf, karena saya yakin saya banyak salah khilaf baik perbuatan dan perkataan sebagai anggota masyarakat dan mukim di Masjid Uswatun Hasanah ini. Mengucapkan minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin, minal aidin al faizin al maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita, mungkin ini adalah lebaran terakhir kita, mungkin pula ini permintaan maaf terakhir kita. Semoga kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa waladina wa dhukrina Mustafa wa maulana Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida musiman lil khairat wal qurbat,
أشهد أن لا إله إلا الله خالق الكائنات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشرف البريات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آلهم وصحبهم أنجم البينات ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من تقرب بالقربات وقد خاب من فعل المعصيات فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعظم المعجزات ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأصحاب أجمعين ومن تبعهم ومن اهتدى بهداهم إلى يوم البعث والآخرات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله